Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kembali lagi ke video kakak ya. Pada hari ini kembali kita akan membahas tentang kisi-kisi matematika untuk kelas 5 SD ya, yang dikirimkan oleh murid kakak ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Nah, jadi pada part pertama itu kita telah membahas jenis-jenis bangun datar sudah ya, sama memahami konsep keliling bangun datar sudah, dan memahami konsep luas bangun datar. Nah, sekarang kita akan mencoba mengetahui bagaimana cara mencari keliling dan luas persegi, mencari panjang sisi persegi jika diketahui luasnya, ya. Dan semua poin ini ya. Ini juga ya. Sampai ke bawah. Mencari keliling dan luas persegi panjang, mencari lebar persegi panjang jika diketahui kelilingnya dan panjangnya, dan itulah ya. Nah, oke, kita akan membahas pertama mencari keliling dan luas persegi. Oleh karena itu kita akan langsung praktek kerja soalnya ya. Let's go. Nah, kita perhatikan di sini. Sudah terdapat beberapa soal ya. Jadi ketika kita baca, sebuah persegi memiliki keliling 40 cm. Ya. Maka panjang sisi persegi tersebut adalah, jadi kita tulis dulu bahwa selalu ingat ya, keliling persegi, jadi K dari persegi itu sama dengan ya 4 dikali S ya. Jadi keliling persegi sama dengan 4 dikali S. Oke. Nah, soal kita berpatokan dari sini ya. Nah, karena kelilingnya 40, kita tulis keliling sama dengan 4 dikali S. Ya. Karena kelilingnya 40, maka kita substitusi nilai 40 ini dibawanya K. Ya, jadi kita substitusi di 40 cm sama dengan ya 4 dikali S. Ya. Kita pindahkan posisinya ya. 4 dikali S sama dengan 40 cm. Ya. Sehingga S sama dengan ya 40 cm dibagi dengan 4 ya. S sama dengan 10 cm. Dapat ya? Jadi ini yang pertama ya. Jadi sisi persegi yaitu 10 cm. Ini ya. Nah, kenapa dibagi? Karena kan di samping kiri ini adalah kali ya, 4 kali S. Makanya ketika pindah ke sebelah, dia menjadi bagi. Oke? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Diketahui luas sebuah persegi adalah 64 cm. Jadi 64 cm ya. Nah, maka ukuran sisi persegi tersebut adalah, nah kita tulis dulu. Apa rumus luas persegi? Ya. Luas persegi sama dengan sisi pangkat 2 ya, atau sisi kali sisi. Oke. Nah, diketahui bahwa luasnya 64 cm pangkat 2. Jadi tulis sini. Kita asumsinya luas sama dengan kita tulis rumusnya. Luas sama dengan sisi pangkat 2. Nah, kemudian kita substitusilah luasnya. Karena diketahui luas sebuah persegi adalah 64. Jadi substitusi 64 ini, masukkan nilai 64 ini ke dalam L. Tulis 64 di sini. 64 cm pangkat 2 sama dengan, nah gitu ya, S pangkat 2. Oke. Nah, kita tukar posisinya.
S pangkat 2 sama dengan 64 cm pangkat 2. Ya. S sama dengan, karena ini kuadrat ya, pindah ke sebelah. Atau untuk mencari nilai S-nya ini, kita perlu mengakar pangkat 2 kan 64 ini. Ya, akar dari 64 cm pangkat 2. Didapat S sama dengan kira-kira berapa pangkat 2 sama dengan 64? Nah, sama dengan berapa? 8 cm. Nah, dapat ya. Nah. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke nomor 3. Kita hapus doyan ya. Oke. Nah, kita beralih ke nomor 3. Diketahui sisi persegi adalah 5 cm. Maka luas persegi tersebut adalah, kita salah hapus ya. Jadi yang dihapus ini dulu. Oke. Perhatikan ya. Diketahui sisi persegi 5 cm. Nah, langsung cari luasnya. Selalu ingat bahwa luas sama dengan, khusus untuk persegi, sisi pangkat 2. Karena di sini adalah 5 cm merupakan nilai dari S atau nilai dari sisi, makanya kita substitusi, kita masukkan nilai 5 ini ke dalam S. Ya. TL sama dengan 5 pangkat 2. L sama dengan apa? L sama dengan 25 cm pangkat 2. Oke. Nah, the last number ya. Jadi luasnya ini 25 cm pangkat 2. Ada ya? Oke. Nah, nomor 4. Diketahui sisi persegi adalah 10 cm. Maka keliling persegi tersebut adalah, jadi ingat, keliling persegi sama dengan 4 dikali S. Nah, 10 cm ini adalah nilai dari S itu. Sehingga kita masukkan keliling sama dengan 4 dikali 10. Ya. Diperolehlah kelilingnya, keliling sama dengan 40 cm. Ya. Kan di sini dia 10 cm. Oke? Mudah ya? Mudah. Ya. Jadi masalah persegi kita telah bahas ya. Tentang jadi kita telah membahas mencari keliling dan luas persegi dan mencari panjang persegi jika diketahui luasnya atau jika diketahui kelilingnya. Oke, sekarang kita pindah ke soal selanjutnya. Nah, di sini kita membaca soalnya dari atas ya, kita kerjakan. Diketahui panjang persegi panjang adalah 6 cm. Ya. Dan lebarnya adalah 4 cm. Hitunglah keliling persegi panjang. Ya. Jadi kita ingat ya bahwa rumus keliling dari persegi panjang ya sama dengan 2 dikali P tambah L. Ya, bukan E itu ya, tapi L. Ya, lebar. Oke, ini adalah rumus keliling persegi panjang. Nah, kita tulis rumusnya dulu. Bahwa keliling sama dengan 2 dikali P ditambah L. Ya. Karena 6 cm adalah nilai dari panjangnya dan 4 cm nilai dari lebarnya, maka kita substitusi, kita masukkan. Keliling sama dengan 2 dikali
Nah, panjangnya berapa? Panjangnya 6 cm. Oke. Ditambah lebarnya 4 cm. Terus kita tutup dengan darat kurung. Disubstitusi ya. Kita peroleh keliling sama dengan 2 dikali 6 tambah 4. 2 dikali 10. Ini cm ya. Jadi keliling sama dengan 20 cm. Oke, gini teman-teman ya. Nah, sekarang kita berlanjut ke nomor 3. Diketahui sebuah persegi panjang memiliki panjang 4 cm dan lebar 3 cm. Hitunglah luas persegi panjang. Nah, sekarang kita mencari luas. Oke, kalau gitu kita tulis rumus luasnya dulu. Luas persegi panjang sama dengan panjangnya kita kalikan dengan lebarnya. Ini adalah rumus luas persegi panjang. Nah, dari soal ini kita ketahui bahwa panjangnya 4 cm dan lebarnya 3 cm. Ya. Oke, kalau itu kita tulis dulu rumusnya. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Karena 4 dan 3 merupakan apa? Nilai dari panjang dan lebarnya persegi panjang. Makanya kita tulis luas sama dengan ya 4 kita kalikan dengan 3. Oke, tentu ini cm ya. Nah, sekarang luas sama dengan 4 kali 3 berapa? 12. Ya, karena dia cm, tulis 12 cm pangkat 2. Satuannya luas ya. Bisa juga 4 cm kali 3 cm. Sentimeternya kali sentimeter artinya cm pangkat 2. Tapi itulah nanti dipelajari lebih lanjut ya. Oke, sekarang kita ke nomor selanjutnya. Jadi luasnya berapa? 12 cm pangkat 2 ya. Diketahui nomor 1 lagi. Persegi panjang jika diketahui persegi panjang jika diketahui astagfirullahaladzim. Ini soalnya gimana ya? Nilai luasnya 20 cm pangkat 2. Nah, ini luasnya ya. Dan panjangnya 5 cm. Ya. Berapakah lebarnya? Hitunglah lebar persegi panjang tersebut. Ya, kita hapus dulu ini ya. Kita hapus. Oke. Nah, kita tulis dulu soalnya. Rumusnya. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Ya. Nah, karena ini 20 merupakan nilai dari luas dan 5 merupakan nilai dari panjangnya, maka kita substitusi L dengan 20 dan P dengan 5. Jadi tulis 20 cm pangkat 2 sama dengan 5 cm kita kalikan dengan L. Oke. Nah, kita balik. 5 cm dikali dengan lebar sama dengan 20 cm pangkat 2. Ini cuma dibalik ya posisinya, yang kiri ke kanan ke kiri. Kemudian kita tulis bahwa lebar sama dengan 20 cm pangkat 2 dibagi 5 cm. Ya. Nah, ini kan cm-nya ada 2 di atas ya. Cret. Ya. L sama dengan 4 cm. Boleh ya? Nah, seperti itu. Oke, kita beralih ke nomor selanjutnya. Berapa panjang sisi persegi panjang jika kelilingnya adalah 40 cm dan lebarnya adalah 8 cm? Nah, berarti kita hapus ini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ketahui bahwa
Nah, bahwa kelilingnya 40 cm dan lebarnya 8 cm. Di mana ini 40 adalah nilai dari kelilingnya dan 8 ini nilai dari lebarnya. Nah, kita mau cari panjangnya. Oke? Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Kelilingnya sama dengan 40 cm. Kita tulis 40 cm. Sama dengan 2 dikali P ditambah L. Lebarnya adalah 8. Oke? Nah, sekarang kita tukar lagi posisinya ya. 2 dikali P tambah 8 sama dengan 40 cm. Ya. Ini perhatikan ya, ini penting. Ini kan 2 dikali ya. Jadi kita bisa tulis P tambah 8 sama dengan 40 cm dibagi 2. Ya, karena awalnya kan yang kali. Pindah ke sebelah jadi bagi. P tambah 8 sama dengan 40 bagi 2 berapa ya? 20 cm. Ya. Oke. Nah, sekarang disini perhatikan ya. Ini tandanya tambah. Ya, jadi pindah ke sebelah menjadi minus. Karena P ditambah 8 sama dengan 20. Kira-kira berapa P-nya ya? Berarti tulis P sama dengan 20 dikurang 8. P sama dengan 12 cm. Ya. Nah, jadi gitulah teman-teman ya. Nah, dari pemaparan bagian ini berarti kita telah menyelesaikan mencari keliling dan luas persegi panjang sudah, dan mencari lebar persegi panjang jika diketahui keliling dan panjangnya. Atau mencari panjang persegi panjang ya, jika diketahui keliling dan lebarnya sama saja. Oke. Lanjut ya, kita ke slide selanjutnya. Nah, sini ada segitiga. Oke. Nah, kita baca soalnya ya. Diketahui sebuah segitiga memiliki ukuran alas 8 cm dan 6 cm. Maka luas segitiga tersebut adalah, nah, jadi kita terus dulu rumus luasnya. Ingat ya, luas segitiga sama dengan 1/2 kita kalikan dengan A, kita kalikan dengan tinggi. 1/2 alas kali tinggi. Oke. Nah, karena 8 adalah nilai dari A-nya dan 6 adalah nilai dari tingginya, maka kita substitusi. Ya. Ya, terus dulu luas sama dengan 1/2 dikali A kali T. Ya. Luas sama dengan 1/2 kita kali dengan 8. Terus kita kali dengan 6. Oke. Nah, kita lanjut. Di luas sama dengan ya, 1/2 ke 8 berapa ya? 4 ya. 4 dikali 6 ya. Berarti luas sama dengan 24 cm pangkat 2. Tuh ya. Udah sebenarnya. Oke. Sekarang kita berlanjut ke nomor selanjutnya. Diketahui sebuah segitiga memiliki ukuran sisi 10 cm, 8 cm dan 6 cm. Keliling segitiga tersebut adalah, nah sekarang kita berbicara tentang keliling. Keliling segitiga sama dengan ya, ini sisi A ditambah sisi B tambah sisi C. Cukup mudah ya, tinggal kita menambah-nambahkan ketiga sisinya. Oke. Nah, di sini adalah 10/86, jadi kita sisa tinggal substitusi ke dalam rumus. Kita tulis rumusnya dulu ya. Keliling sama dengan keliling segitiga A ditambah B ditambah C.
Jadi keliling sama dengan 10, 10 tambah 8 ditambah 6. Ya. Berarti berapa tuh? Keliling sama dengan berapa? 24 cm. Wah, amazing ya. Kebetulan sama. Sangat-sangat kebetulan ya. 6 tambah 8 kan 14. Tambah 10 24, betul. Jadi sangat kebetulan sama. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor apa? Nomor 3 atau nomor 4 ya? Sebarang ya. Nomor 4 aja dulu. Sebuah segitiga memiliki luas 80 cm pangkat 2. Jika tinggi segitiga adalah 16 cm, maka alasnya adalah, jadi kita hapus dulu ya sebentar. Nah, dan kita perhatikan lagi bahwa luasnya adalah 80 cm. Jadi nilai ini adalah nilai L, ini adalah nilai T, tinggi. Jadi sisa kita masukkan ya. Kita masukkan 80 cm pangkat 2, ya kan? Sama dengan 1/2 dikali alas dikali dengan 16. Oke. Nah, sekarang kita pindahkan posisinya. 1/2 kita kali alas kita kali 16 sama dengan 80 cm pangkat 2. Nah, perhatikan ya. Ini 1/2 ini adalah angka. 16 juga adalah angka ya. Jadi kita bisa mengoperasikannya. 16 dikali 1/2 sama dengan 8. Ya. Jadi A dikali 8 sama dengan 80 cm pangkat 2. A sama dengan 80 bagi 8. Ya. 80 bagi 8. A sama dengan 10 cm. Ya. Jadi alasnya adalah 10 cm. Oke, mantap ya. Nomor 3. Sebuah segitiga memiliki luas. Oh, ini sama juga ya. Nah, teman-teman coba kerjakan nanti nomor 3-nya. Coba nomor 3-nya tingginya yang dicari. Jadi nanti kita substitusi nilai 10 ke dalam A. Oke? Mana ya? Oke, sekarang kita melihat apa-apa saja yang telah kita pelajari. Jadi kita sudah mencari keliling luas segitiga, dan mencari tinggi segitiga jika diketahui luasnya dan alasnya. Tapi tadi yang dikerjakan mencari alas segitiga jika kita ketahui tingginya. Oke? Nah, sekarang kita beralih ke slide selanjutnya ya. Nah, di sini ada jajaran genjang. Oke? Nah, kita terus. Sebuah jajar genjang memiliki ukuran sisi alas 20 cm dan tinggi 10 cm. Maka luas jajaran genjang tersebut adalah, jadi ingat ya, luas jajaran genjang ini ya, itu sama dengan alas kali tinggi. Ya, ini rumusnya ya. Kalau persegi panjang itu panjang kali lebar, jajar genjang adalah alas kali tinggi. Karena 20 adalah nilai dari alasnya dan 10 adalah tingginya, ya kita substitusi saja ya. Luas sama dengan alas dikali tinggi. Luas sama dengan apa? 20 cm dikali 10 cm. Luas sama dengan 200 cm pangkat 2. Oke. Oke, nah sekarang lanjut. Nomor 2. Sebuah jajaran genjang memiliki ukuran sisi sejajar, masing-masing 10 cm dan 15 cm. Maka kelilingnya, Jadi
Ini perlu digambar ya supaya tidak membingungkan maksudnya. Nah, kita terus dulu rumusnya ya. Keliling jajaran genjang. Oke. Sama dengan ini bisa pakai A tambah B tambah C tambah D, atau bisa pakai 2 dikali nggak bisa 2 kali alas kali sisi tegak alas. Nggak usah pakai nih, kita pakai aja A tambah B tambah C tambah D, lebih mudah ya insyaallah ya. Jadi kalau kita gambarnya sejajar genjangnya yang ini, gambarnya kira-kira segini ya. Nah, oke. 15 yang dia maksud itu di sini dia. Terus 10 yang dimaksud itu 10 di sini. Jadi sini 15, di sini 10. Oke. Sehingga kelilingnya sama dengan A tambah B tambah C tambah D, ya. Udah. 15 kita isi ya. Tambah 10 tambah 15 tambah 10. Ya. Oke. Keliling sama dengan 30. 50 ya. Kan 15 tambah 15 kan 30. Oke, kelilingnya sama dengan 50 cm. Gitu ya. Oke. Mantap. Nah, sekarang kita perhatikan apa yang telah kita pelajari ya. Oke, kita telah mencari keliling dan luas jajaran genjang. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sini kita akan belajar tentang belah ketupat. Ya. Nah, nomor ini dulu ya. Kita perhatikan ya. Nomor 6. Jadi panjang diagonalnya ini adalah 23. Ya. Dan panjang diagonalnya yang ini adalah 32. Oke. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya ya, karena ini sama panjang dengan ini. Oke, coba kita lihat lagi gambarnya baik-baik. Ya. Nah, luas daerah. Jadi, untuk mencari luas daerah, yang nomor 6 adalah luas belah ketupat gini ya, sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 kali diagonal 2. Ini rumusnya ya, untuk mencari. Nah, kita tulis rumusnya lagi. Luas sama dengan apa? 1/2 dikali 32 dikali 16. Oke. Nah, luas sama dengan berapa? Kita cakar ya. 32 kali 1/2 kan 16. 16 ke 16. Oh, amazing ya. 16 ke 16 sama dengan 256 ya. 256 cm per angka 2. Tapi perhatikan, ini adalah 1/2 dari belah ketupat karena cuma daerah yang diarsir. Makanya 256 ini kita kalikan lagi dengan 1/2. Jadi kita tulis ya, 1/2 luasnya sama dengan 1/2 dikali 256. Berapa itu? 200 bagi 2 kan 100. Ya, 50 bagi 2 kan 25. 25 ya. 6 bagi 2 3. 128. Ya. Ada ya? Kok enggak ada ya? Aduh. Kan nampaknya nih soalnya nih agak keliru ya.
Astagfirullah. Bukan 16 ya, tapi 23. Sorry, salah lihat. Oke, kita hapus ya. Oke, kita ganti dengan 23. 23, 23. Oke, 16 kayak 23 kita cakar dulu ya. 23 kali 16, 3 kali 6, 8 simpan 1. 2 kali 6, 12 tambah 1, 13. 3 kali 1, 3, 2 kali 1, 2. Tambah 8, 3 tambah 3, 6. 1 tambah 2, 3. Nah, sama dengan 368. 368. Nah, 368 ini kita kali 1/2 lagi. Nah, kita bagi 2. Bagi 2. Dapat 1. 2 kurang 16 ya. 8. 4. Jadi jawabannya adalah 184. Oke, kita hapus. Iya. Nah, nomor 18 ya. Nomor 18 mudah ya, kita langsung substitusi saja. Kita hapus dulu nih ya. Sudah dapat ya. Oke. Jadi kita rumusnya dulu, luas sama dengan 1/2 kali D1 kali D2. Sama dengan 1/2 dikali 18 ya. Karena panjang diagonalnya 18 dan dikali dengan 25. Sama dengan 18 kali 1/2 dari 9 kali 25. Oke. Nah, kalau 10 kali 25 kan 250. Ya, berarti 9 ke 25 ada 250 kurang 25. Sama dengan 225. Luasnya ya. Mantap. Nah, sekarang hitunglah suatu keliling. Ini nomor 5 langsung ya. Hitunglah suatu keliling belah ketupat yang mempunyai panjang sisi 7 cm. Nah, bagaimana kita ketahui, Dek, Ananda sekalian, teman-teman, bahwa keliling belah ketupat itu rumusnya ya 4 kali sisinya, karena sisinya itu sama semua ya, dan sisinya ada 4. Nah, berhubung di sini sisinya 7 cm, maka kelilingnya sama dengan nah, kita tulis rumusnya dulu ya. Kita substitusi nilai S-nya. Keliling sama dengan 4 dikali 7 cm. Keliling sama dengan 28 cm. Oke. Nah, untuk nomor 3 itu kita harus mengetahui rumus Pitagoras, ya. Nah, mungkin karena belum dipelajari ya, jadi tidak usah dibahas dulu. Oke. Nomor 4, soal nomor 4 ya. Suatu belah ketupat mempunyai luas 24 cm pangkat 2. Oke, jadi kita tahu luasnya ya. Apabila diketahui salah satu diagonalnya 4 cm, hitunglah panjang diagonal lainnya. Oke, jadi kita hapus ini. Oke, karena luasnya 24, jadi kita substitusi di bawah L ya. 24 cm pangkat 2. Selesai 24. Sama dengan 1/2 dikali 4 ya. Karena 4 ini substitusi ya, kita kasih ke hijau. Oke. 1/2 dikali 4
Terus kita kali dengan D2. Karena kita akan mencari nilai D2-nya. Setelah ini kita ubah bentuknya ya. Yang ke kiri ke kanan ke kiri. Kita tukar posisi saja. 1/2 dikali 4 kali D2 sama dengan 24. Oke. Nah, 1/2 kali 4 berapa itu? 2. 2 dikali D2 sama dengan 24. Ya. Berarti D2 sama dengan 24 dibagi 2. Ya. D2 sama dengan 12 cm. Ya. Ini caranya ya. Oke. Nah, dari pembahasan di slide ini, mari kita evaluasi apa-apa yang sudah kita pelajari. Nah, tadi kita belajar tentang belah ketupat ya, luas belah ketupat dan mencari panjang diagonal belah ketupat. Nah, berarti kita sisa mencari keliling dan luas trapesium. Oke, kita berangkat ke slide selanjutnya. Nah, di sini sudah ada soalnya ya. Nah, terdapat sebuah trapesium siku-siku. Oke. Dimana 12 alas atasnya, sisi atas 10 cm, 8 cm, 18 cm. Jadi kita tulis dulu rumusnya. Luas trapesium itu ya sama dengan ya luasnya 1/2 dikali A tambah B. A-nya ini adalah alas bawah, B-nya adalah alas atas. Ya. Kita kalikan dengan tinggi nantinya. Oke. Nah, kita mencari luasnya ya. Di sini soalnya cuma keliling. Tapi kita cari keliling dan luasnya juga. Oke. Oke, berarti luas sama dengan berapa? 1/2. Kita substitusi ya. A tambah B-nya berapa? Betul. 18 ditambah 12. Itulah A tambah B-nya. Atau 12 tambah 18. Boleh juga. Atas dan bawah ya. Nanti kita kali dengan tingginya. Tingginya adalah 8. Oke. Dapat luas sama dengan 1/2 dikali 18 tambah 12 berapa ya? 30. Kali 30 kali 8. Oke. Nah, ini 1/2-nya kita kalikan dengan 8 ya. Supaya lebih mudah nanti. Luas sama dengan 1/2 kali 8, 4 ya. Kali 30. Jadi ini kita kalikan ini dengan ini. Ya. Nah. Luas sama dengan 4 kali 30 kan 120 cm pangkat 2. Jadi ini adalah luasnya. Nah, sekarang kelilingnya ya. Nah, untuk keliling trapesium, keliling trapesium itu nah, gini ya. Sama dengan ini mudah ya, A tambah B tambah C tambah D aja. Berarti kelilingnya sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Keliling sama dengan 18 tambah 8 tambah 12 tambah 10. Berapa itu ya? Keliling sama dengan 18 tambah 12 berapa? Sama dengan 30 ya. Kita tambahkan ini dengan ini. 30 tambah 18. Keliling sama dengan 48 cm. Nah, demikian. Akhirnya kita telah mempelajari semua kisi-kisi yang akan kita ujiankan pada UAS nanti ya. Oke, demikianlah video pada kali ini. Sekian dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Dadah.